Informasi lain, Saudara, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menunjuk Marskal Pertama TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Marsma Wahyu dan Pas Pampres pertama dari TNI Angkatan Udara. Pengangkatan ini tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI tertanggal 27 Juni tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Terakhir, Marsma Wahyu menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Marsma Wahyu merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara 1993 dari Korps Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat dan segera dilantik jadi Dan Pas Pampres. Sementara Dan Pas Pampres Maijen Tribudi Utomo segera dilantik menjabat sebagai Pangdam 6 Mula Warman. Dan sudah kami hadirkan bagaimana jejak karir Marsma Wahyu Hidayat Sujatmiko. Kami tampilkan untuk Anda terakhir sebagai Wakil Komandan Grup A Pas Pampres. Kemudian juga sebelumnya ada Komandan Grup C Pas Pampres, Asis Ops Kopaskas pada tahun 2014 hingga 2015 serta menjadi Komandan Pusdiklat Pashas dari 2015 hingga 2016. Dan terakhir tadi disebutkan adalah Wakil Komandan Pas Pampres dan segera dilantik menjadi Komandan Pas Pampres. Kemudian kita lihat bagaimana jejak karir dari Maijen Tribudi Utomo. Kita lihat ini dia Dan Pas Pampres Maijen Tribudi Utomo akan segera dilantik menjadi Pangdam 6 Mula Warman. Sebelumnya juga di tahun 2020 hingga 2021 ia menjabat sebagai Wakil Danjen Kopassus dan Komandan Korem 052 Wijayakrama di 2019 hingga 2020. Itu dia, Saudara. Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menunjuk Marsikal Pertama TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden menjadi sejarah baru. Marsma Wahyu jadi Dan Pas Pampres pertama dari Matra Udara. Komisi 1 DPR menilai rotasi jabatan ini menggambarkan kesetaraan seluruh matra TNI. Marsma Wahyu pun terakhir menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres dan akan segera dilantik untuk jabatan barunya. Dengan ditunjuknya Matra Angkatan Udara untuk pertama kalinya menjadi Dan Pas Pampres, ini merupakan gestur dari Bapak Panglima TNI bahwa ada kesetaraan di seluruh lini tugas TNI. Dan sebelumnya memang didominasi oleh Angkatan Darat, pernah juga Angkatan Laut yaitu dari Marinir. Nah, ini bukan pertama kalinya untuk berkarir atau menjabat di Dan Pas Pampres. Beliau sudah sampai Wadan Pas Pampres. Korps Barat Jingga Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU pun berbangga. Penerangan Kopasgat dalam laman resmi kopasgat.tniaumil.id menitip harapan. Dengan jabatan barunya sebagai Dan Pas Pampres tersebut, semoga Marsikal Pertama TNI Wahyu Hidayat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar sesuai kewenangannya. Sementara Dan Pas Pampres Maijen Tribudi Utomo segera dilantik sebagai Pangdam 6 Mula Warman dengan pos wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Artinya turut mengemban tugas strategis mengawal pengamanan daerah ibu kota negara Nusantara. Selama menjabat Dan Pas Pampres, prestasi Maijen Tribudi antara lain mengawal Presiden Jokowi di sejumlah negara konflik, mulai lawatan di Afghanistan 2018 lalu hingga kunjungan di tengah kondisi perang ke Ukraina dan Rusia pekan ini. Tim Liputan Kompas TV. Pertama kali, Komandan Pas Pampres akan dijabat dari TNI Angkatan Udara. Kita akan bahas bersama pengamat militer Susaning Tias Kertopati. Assalamualaikum, selamat petang Bu Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Mas. Baik, Bu Susan, apa yang Anda baca dari pengangkatan Marsma Wahyu Hidayat sebagai
dan Pas Pampres? Belum dilantik sih, tapi sudah ada penunjukannya, Bu Susan. Ya, kalau saya melihat begini ya, kalau soal mutasi di tubuh TNI Polri itu suatu hal yang biasa. Itu adalah rutinitas di mana memang tentu seseorang tidak bisa selamanya menjabat. Nah, penunjukan dari TNI AU di mana Marsma Wahyu itu kita ketahui adalah lulusan tahun 1993 AU dan dari Korps Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Itu memang banyak mengundang pembicaraan, tetapi tidak negatif ya. Saya lihat Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa sudah memiliki perhitungan. Kan beliau juga dulu adalah Danpas Pampres. Jadi tahu mana yang baik untuk Presiden Jokowi. Tentu untuk menentukan seorang Danpas Pampres, tidak mungkin seorang Panglima TNI tidak berkonsultasi dulu dengan Presiden sebagai usernya. Pasti itu sudah setuju, harus disetujui oleh user, sehingga seseorang dapat menjabat posisi sebagai Danpas Pampres. Saya yakin bahwa dari TNI AU ini pasti ada hal-hal khusus. Mengapa harus dari TNI AU? Saya tadi melihat rekan dari Komisi 1 mengatakan ini adalah kesetaraan. Saya lihat ini bukan hanya soal kesetaraan, tetapi pada perkembangan dinamika yang ada membutuhkan keahlian dari seseorang yang berasal dari TNI AU, khususnya Kopasgat. Emang tantangannya apa, Bu Nuning, ke depan sebagai Danpas Pampres? Kita tahu kan sekarang ini bahwa terjadi perang cyber, lalu kemudian perang hoax dan lain sebagainya. Memang kalau dilihat semata, seperti tidak ada hubungannya dengan mengapa itu TNI AU. Tapi coba kita lihat keseharian kinerja dari TNI AU adalah berkaitan dengan teknologi. Teknologi yang ada di pesawat, lalu kemudian bagaimana merancang keamanan dirgantara, itu tentu harus paham cyber. Karena kalau tidak, maka itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Saya yakin selain soal ini, pasti ada dalam diri Marsma Wahyu yang sebentar lagi menjadi Marsda Wahyu ini, ada sesuatu yang membuat dirinya ditunjuk sebagai Danpas Pampres. Mungkin juga loyalitas yang tinggi, ketangkasan, lalu kepekaan dan kepribadian yang mungkin yang saya ketahui yang bersangkutan itu memiliki kepribadian yang ramah dan humble ya. Memang sangat sulit ya apabila seorang presiden seperti Pak Jokowi yang begitu supel ramah memiliki seorang Danpas Pampres yang mohon maaf dalam tanda kutip berwajah kenceng ya. Karena itu akan mengundang juga antipati dari masyarakat gitu. Harus ada ketegasan, tetapi bisa bergaul dengan baik. Lalu kemudian kita ini kan kalau kita melihat seorang presiden juga harus menjadi pelayan bagi rakyatnya ya. Jadi bukan soal seseorang itu berkuasa lalu maunya sendiri gitu. Nah ini sekarang sudah berubah zamannya. Sehingga dibutuhkan orang yang juga mampu memiliki kepiawaian untuk mempengaruhi publik sedemikian rupa. Baik, jadi bisa menyesuaikan juga bagaimana dengan sikap dan juga gerak presiden yang kita lihat luas berhadapan dengan warga seperti itu, Bu Nuning. Ya, siap, betul. Bu Nuning, kalau dari rekam jejak Marsma Wahyu, apa saja sih yang Anda lihat ini jadi keunggulan nih dari Marsma Wahyu? Ya, yang bersangkutan kan pernah juga aktif di lembaga pendidikan ya kalau tidak salah ya. Jadi kalau ada orang sudah pernah ada di lembaga pendidikan, tentu dirinya memiliki satu kemampuan yang detail terkait dengan ilmu pengetahuan. Itu penting. Makanya dulu ya, ini kita baca sejarah. Jenderal Wismoyo Arismunandar dari dulu ketika beliau menjadi Kasat mengharuskan perwiranya itu sekolah untuk mengetahui keilmuan yang lain selain ilmu militer yang harus mereka miliki. Nah, seseorang yang pernah ada di lembaga pendidikan tentu memiliki keseriusan berpikir selain ketangkasan tentunya dan pandai membaca situasi.
Baik. Dan apalagi Kopasgat itu harus memiliki ilmu intelijen yang cukup baik ya, karena itu kan pasukan gerak cepat bagi TNI AU. Bu Nuning, yang juga jadi pertanyaan publik nih, dan Pas Pampresnya Maijen Tribudi ditunjuk sebagai Pangdam Mula Warman. Apa yang Anda baca soal ini? Ya, saya pikir begini, kalau mutasi di mana saja itu suatu hal yang wajar dan suatu hal yang memang lumrah ya. Kalau Maijen Tribudi mungkin dilihat oleh Panglima TNI sebagai pribadi yang cocok dengan kondisi di Kalimantan ya, di daerah Mula Warman. Saya mungkin melihatnya ada hal yang mungkin IKN, Bu Nuning, kaitan dengan IKN. Dari Pak Tri. Persiapan dengan IKN, Bu Nuning, kaitannya? Izin kenapa? Persiapan dengan IKN untuk mengawal bagaimana pembangunan IKN. Oh tentu saja, karena memang itu kan tadi saya katakan bahwa dilihat bahwa Pak Tribudi ini memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan daerah yang akan dipimpinnya ya, sekitar Kodam Mula Warman tersebut. Sehingga entah itu budaya, lalu kemudian perekonomian dan lain sebagainya. Saya yakin pasti Panglima TNI memilihnya bukan begitu saja ya, tetapi melalui Wanjakti yang tentu digodok itu ada 2 bulan, 1 bulan ya, sehingga mengetahui siapa yang cocok ada di wilayah tersebut. Tantangannya bagi Maijen Tribudi nanti ketika sudah dilantik sebagai Pangdam Mula Warman, apa sih? Karena perpindahan IKN dalam waktu dekat nih, sudah mulai persiapan-persiapannya, Bu Nuning. Ya, tentu sebagai Pangdam harus paham gelar ya, gelar militer yang harus dirinya lakukan di sana. Kan kenapa itu IKN juga dipilih, tentunya termasuk ada hal yang positif bagi gelar pertahanan dan keamanan di Indonesia. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang Pangdam Mula Warman. Bukan soal dirinya itu mengetahui masalah militer saja, tetapi juga paham komunikasi antar budaya, komunikasi masyarakat yang ada di sana, dan piawai dalam merangkul tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di sana. Itu penting karena memang tugas di masa damai ini lebih banyak seperti itu. Gitu. Jadi kan kita tidak ada perang konvensional yang frontal gitu ya. Sehingga hal-hal yang kiranya dapat menyulut masalah di sana, dihadirkanlah seorang Pangdam yang diyakini oleh seorang Panglima TNI memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Baik, jadi mutasi kali ini bisa dikatakan mutasi yang positif, bisa menjawab tantangan ke depan, seperti itu, Bu Nuning. Insya Allah. Apakah Anda punya catatan-catatan soal mutasi ini agar mensukseskan semua program yang dicanangkan oleh pemerintah? Sejak saya masih jadi anggota Komisi 1 DPR, catatan saya hanya satu, bahwa Wanjakti jangan based on like and dislike. Itu bahaya. Karena kalau seorang, katakan yang tertinggi adalah Panglima TNI, memilih seorang karena like, menendang seseorang karena dislike, padahal orang itu pintar, orang itu pendidikan akademiknya bagus, ditempatkan pada tempat yang tidak proporsional, ada orang yang mohon maaf secara intelektual itu kurang, tapi naik pangkat terus, itu juga tidak adil. Nah, saya mengharapkan di masa Panglima TNI Andika Perkasa ini segalanya lebih baik, dan saya yakin itu adalah kepribadian beliau. Baik, amin. Semoga semuanya lancar mengemban tugas barunya nanti ketika sudah dilantik. Terima kasih, Bu Nuning. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Susaning Tias Kertopati, pengamat militer yang telah memberikan pandangan soal mutasi jabatan di TNI.